Oke Pak, terkait kunjungan hari ini Pak, ke kunjungan kepada Pak Don itu seperti apa Pak? Oke, kami hari ini bersama keluarga menjenguk Pak Idon, tapi rupa-rupanya ada aturan khusus untuk menjenguk Pak Idon, yaitu pertama harus didampingi penyidik yang menangani. Nah, kami tadi sudah berusaha untuk menghubungi penyidik, tapi rupa-rupanya belum direspon, sehingga kami hanya bisa untuk menitip keperluan sehari-hari Pak Idon, makanan dan baju-baju. Mudah-mudahan Pak Idon dalam keadaan sehat dan baik. Mudah-mudahan. Belum ketemu ya Pak? Kami mendapat, kami ditunjuk sebagai lawyer mulai hari Rabu minggu yang lalu. Pada saat penggeledahan, kami mendapat informasi Pak Idon sudah ada di Krimsus itu Rabu malam jam 2 pagi. Kami coba akses beliau, menanyakan kepada penyidik di sana, tapi beliau menyampaikan kalau belum tahu di mana Pak Idon berada. Di malam Sabtu kami dihubungi oleh pihak penyidik supaya hadir di Polda Krimsus hari Sabtu jam 10 untuk melakukan pendampingan Pak Idon pada saat diperiksa oleh penyidik. Itulah kami datang, kemudian kami masuk di ruang penyidik. Itulah pertama kali kami baru bisa ketemu dengan Pak Idon. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hukum di Republik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe The Glen, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tantian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tantian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha?